Halo, 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 kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini Ngobrol. kita akan membahas Crux dari Novarium. Sebelumnya aku punya not available dari Novarium juga. Aku nggak tahu kontennya ini rilis sebelum atau setelah not available. Not available aku nge-reviewnya sama Mas Bagas. Kirain udah rilis. Belum. Udah lama sekali. Iya, reviewnya udah lama banget. Ngantrinya Ruang Ngobrol tuh terlalu lama soalnya. Iya. Terlalu lama antri rilisnya. Nah, komik ini ada di dalam buku Crux ini. Jadi Novarium itu tematik ya. Not available itu kan temanya horor kosmik. Ya. Kalau ini temanya seharusnya petualangan angkasa. Petualangan angkasa. Petualangan angkasa. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komik di 7 sini. komik. Dari berbagai macam komikus dan ada Mas Veta juga Ya. sebagai pembuka di sini dengan judul Domino Vortex, lalu Putri Merah, ada Helkos, ada Imantaka, ada Andres Absolution, ada Amor Fati dan ada So Indre. Nah, So Indre. judul-judulnya tidak mencerminkan isinya. Tidak mencerminkan isinya. Sejujurnya itu yang kurasakan sih. Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Terus aku jauh lebih bisa menikmati ini dibandingkan dengan Not Available. Kenapa tuh? Simply karena aku nggak gitu suka cosmic horror. Simply aja. Aku justru senang cosmic horror. Not Available udah baca belum? Sudah. Kamu lebih suka mana? Kalau aku ya, karena aku dari dulu memang suka cosmic horror, aku lebih senang Not Available. Nah, ya udah berarti emang ini soal selera. Soal selera. Bukan soal mana yang lebih bagus ya. Dari buatku kalau dalam satu kompilasi setengahnya bagus, kompilasi itu berhasil. Oh begitu, oke. Setengahnya aku bisa nikmati, bukan bagus ya. Aku bisa nikmati. Nah, ini buatku termasuk kompilasi yang berhasil. Iya. Karena dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 cerita paling enggak aku bisa acungin jempol. Iya. 4, 5 tuh menurutku yang kurang hampir semuanya nggak ada yang kurang, tapi yang paling lemah ada lah gitu. Oh, oke. Nah, ini kan temanya bajak langit. Kalau di sini disebutinnya bajak langit. Nah, Tapi kalau sebenarnya kita mau menyebutnya sebagai perompak lebih bagus sih perompak sebenarnya. langit. Ya, bisa dibilang mungkin tema yang sedang berusaha mengikuti ombak bajak laut yang semakin deras dan tinggi di ranah budaya populer ya, berkat One Piece. Dulu kan sempat naik juga kan di ranah budaya populer karena ada Pirates of the Caribbean. Cuma ombaknya nggak segede itu. Tapi berkat One Piece orang-orang jadi familiar gitu loh dengan model-modelan bajak laut yang seperti ini. Nah, aku tuh sebenarnya ya aku tidak seperti Darius yang merupakan penggemar berat One Piece ya. Teman-teman, tapi aku seneng semua tema ceritanya, Riz. Di sini. Iya. Aku senang semua tema ceritanya. Kenapa? Karena ini berasa nonton One Piece dan One Piece fan letter. Setidaknya. Kenapa? Karena sudut pandangnya macam-macam. Iya. Sudut pandangnya macam-macam. Pertama jelas ada sudut pandang dari perompaknya. Ada sudut pandang perompak ya yang udah tua pensiun, ada sudut pandang warga, bahkan di akhir bisa dibilang ada sudut pandang teologis juga mungkin. Nah, itu yang paling aku mumet tuh bacanya komik terakhirnya. Yang dari Butkalon ini aku paling nggak bisa paham sih. Ya mungkin karena keterbatasan otakku juga ya. Mungkin ya. Apa maksudnya gitu. Tapi ya in all hampir semuanya oke. Iya. Jadi apa ya, melihat dunianya Crux ini itu tuh luas, tidak cuma melulu soal bajak laut melawan pihak otoritas, tapi juga ada bajak laut di kalangan bawah seperti apa, bajak laut dan rakyatnya seperti apa, kehidupan bajak personal, langit. Bajak langit dan Karena masyarakat biasa seperti apa, macam-macam. Karena itu aku lebih milih perompak sebenarnya. Karena sebenarnya kan Pirates itu perompak ya. Perompak. Bukan bajak laut. Kalau ngomongin terjemahan yang paling benar ya, perompak tuh. Tapi kenapa One Piece terjemahin jadi bajak laut? Karena kalau perompak terkesan jahat. Iya. Nah, itu simpel kok. Terus kenapa Jojo juga terinvestasi seperti itu? Simply karena dari awal kita udah tunjukkan kalau ternyata itu dunianya luas. Iya. Dibuktikan dari ini. Ini kalau di scan katanya ada apa? Kamu udah scan? Sudah.
Ada apanya? Asupan. Ada asupan soal dunianya. Terus ini ada soal asupan bahwa dunia itu bisa seluas apa dan lebih luas lagi di luar konteks komiknya ini. Ini ada glosarium. Nah, glosarium itu sebenarnya sudah cukup sih. Iya. Sejujurnya aku nggak nyeken. Aku nyeken. Karena aku nggak merasa, mohon maaf ya teman-teman Novarium, aku nggak ngerasa perlu. Aku cuma pengen baca ini. Kalau misalnya Kecuali nanti kalau kemudian ini berkembang masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran ini potensi dunia bisa seluas apa, bisa sedalam apa, mungkin bisa scan. Tapi untuk pengalaman membaca, hanya membaca komik ini aja ya, kompilasi ini, glosariumnya aja sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Makanya aku tuh, karena aku tuh pembaca ya. Basically, basic dasarku tuh pembaca. Jadi aku pengen pengalamanku compact. Iya. Nah, tapi kemudian kalau semuanya Novarium pengen mengembangkan dunia Crux ini lebih lanjut, ya mungkin aku akan mengikuti juga. Cuman as buku ini, glosariumnya udah cukup. Iya. Nah, kalau pengalaman Karena teman bacanya emang beneran kayak baca ensiklopedia. Apa tadi? Iya. Pengalamanku pribadi membaca ini juga sama. Ini kan semestanya bagus sekali ya. Sudah oke lah. Cuma mungkin bedanya dengan komik-komik lain yang world buildingnya juga terbangun dengan baik sama seperti ini. Ini langsung dikasih semesta yang udah matang, yang udah rapi dan disajikan tuh langsung blek. Sepenuh itu dan se-overwhelming itu. Kalau lain kan kalau komik lainnya ceritanya dikasih pelan-pelan kan. Jadi kita sambil baca ceritanya kita bisa sambil belajar pelan-pelan. Nah, ini tuh langsung kasih blek gini, akhirnya pas aku baca tuh kayak apa tadi? Lihat glosarium lagi. Gini, in a way, apa tadi glosarium lagi? In a way itu plus minus ya. Plus minus. Itu pengalaman membaca. Pengalaman bacanya jadi terkadang agak patah karena harus balik lagi. Iya, tapi itu bisa dimengerti karena memang semestanya sudah seajak itu, tapi kita tuh langsung dikasih bler. Iya. itu plus minus sih. Agak overwhelming. That's okay. Tapi ya that's okay lah. Karena sebagai sebuah kompilasi atau mungkin bisa dibilang antologi, karena temanya sama ya, temanya baja atau perompak angkasa ini, aku tidak merasa rugi membeli ini. Aku merasa aku dapat asupan yang oke. Dengan cerita-cerita yang menarik. Ada 1-2 cerita yang aku nggak suka, ya wajar. Namanya juga kompilasi atau antologi gitu. Kalau aku rumusnya gitu, separuh bagus, uang yang aku keluarkan worth it. Kalau yang bagus cuma 1 nggak worth it. Soalnya seringnya gitu jujur. Sama satu lagi sih yang aku suka dari Crux ini ya, walaupun ini aku pribadi menginterpretasikannya di awal tadi sebagai ya itulah mengikuti popularitas yang dibangun oleh One Piece. Aku merasa ini adalah start yang bagus dan aku berharap ceritanya bisa berkembang lebih luas, lebih dalam, karena ini kayak salah satu karya Disney yang cukup bagus, keren banget, tapi tidak cukup underrated juga. Tahu nggak apa? Toy Story. Bukan. Treasure Planet. Treasure Planet. Tua. Tahu Treasure Planet kan? Tahu. Nonton juga aku. Ini Treasure Planet. Iya. Ya, bener. Kalau aku sendiri aku memang suka cerita-cerita angkasa ya. Ya kayak Wind Rider tuh aku suka banget. Terus kalau di sini ada komik judulnya Linebug, itu aku suka banget juga. Itu tentang angkasa, tentang kapal-kapal. Sebenarnya ada ada dragon apa gitu, tapi aku belum koleksi sih. Yang jelas aku beli pertama simply karena aku tertarik dengan temanya. Beli ini. Kalau not available, aku kemakan promonya. Iya. Kemakan marketingnya. Kemakan covernya sih. Not available. Iya. Kamu beli nggak sih? Aku baca di sini. Oh. Aku baca di Kuratoru. Tapi memang itu makanya Novarium tuh bagus sekali karena dia bisa narik beberapa macam orang gitu dengan tema yang berbeda. Ini aku harus jujur, aku bahkan belum nonton trailernya. Aku tahu dari trailer malah. Nah, Asweta dulu yang nge-share. Aku ngerti trailernya, tapi aku nggak nonton. Tapi begitu aku ngerti temanya baja angkasa atau perompak angkasa, I'm sold. Gitu aja sih. Oke, apalagi itu aja sih. Itu aja mungkin dari Crux. Yang jelas ini oke. Aku nggak tahu komiknya masih bisa dibeli atau enggak, nggak ngerti. Yang jelas kalau pengen baca di Kuratoru bisa. Kalau pengen baca di Kuratoru bisa. Ada, udah disambul juga, jadi siap baca. Karena akan ada banyak tangan nanti yang memegang ini. Dan bacanya akan bolak-balik seperti ini. Bacanya akan bolak-balik seperti ini. Yang jelas, aku menanti lagi karya-karya Novarium. Mereka akan menelurkan apalagi. Sepertinya sih intervalnya 1 tahun sekali kalau ngeliat polanya ya, sepertinya. Not available udah lebih dari setahun sih. 2 tahun kan? 2 tahun kan? 2 tahun yang lalu. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Thank you.